Halo pemirsa setia VBIS News, jumpa dengan saya Alfred Pakas dalam program VBIS News Domestic Market Review and Outlook periode 17 sampai dengan 20 Mei 2022. Capital Outflow menekan pasar keuangan. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu diantaranya setelah libur panjang lebaran, bursa saham langsung tergerus tajam searah dengan volatilitas di pasar global di tengah ancaman inflasi tinggi dan pengetatan moneter. Sementara itu, capital outflow terjadi dan menekan pasar keuangan dalam negeri, termasuk mata uang rupiah yang menembus level Rp14.600 terhadap US dollar. Untuk minggu berikutnya, isu antara prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBIS News Domestic Market Review and Outlook periode 17 sampai dengan 20 Mei 2022. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. IHSG pada pekan lalu tergerus tajam 8,73% secara mingguannya ke level 6.597,993. Ya, IHSG ini tergelincir tajam langsung pasca libur panjang lebaran dan menghabiskan uptrend dan bullish panjang selama 3 bulannya yang terus mencetak rekor baru sebelum ini. Ya, pergerakan IHSG ini sejalan dengan volatilitas tajam di pasar bursa global dan regional. Dan terpantau IHSG berada di posisi hampir 15 minggu terendahnya. Untuk berikutnya, minggu depan IHSG ini kemungkinan akan berupaya untuk rebound bertahap karena sudah sangat oversold walau tetap dalam tekanan. Ya, mata uang rupiah pekan lalu juga melemah cukup signifikan 0,79% secara mingguannya ke level Rp14.612 per US dollar. Ya, melemah signifikan dan terseok rupiah ini ke sekitar 13 bulan terendahnya oleh derasnya capital outflow. Ya, untuk minggu depan kemungkinan rupiah ini sempat mengalami rebound bertahap walau tetap dalam tekanan. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau melemah secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yields obligasi dan berakhir ke level 7,377% pada akhir pekan. Ini terjadi juga di tengah aksi jual investor asing berlanjut di pasar SBN. Sementara itu yield US Treasury terpantau fluktuatif dan agak terkoreksi turun. Ya, pemirsa setia VBIS News, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2022 dilaporkan Bank Indonesia tetap tinggi sebesar 135,7 miliar dolar AS meskipun menurun dibandingkan posisi akhir Maret sebesar 139,1 miliar dolar AS. Ya, penurunan posisi cadangan devisa April ini dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas falas sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, kinerja penjualan eceran April 2022 diperkirakan meningkat secara bulanan. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real April sebesar 219,3 atau secara bulanan tumbuh 6,8% month-to-month-nya. Ya, peningkatan ini terjadi pada sebagian besar kelompok sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Pihak lain berdasarkan data transaksi 9 sampai 12 Mei 2022, Bank Indonesia melaporkan non-residen di pasar keuangan domestik melakukan jual neto 19,14 triliun rupiah, cukup besar, terdiri dari jual neto di pasar SBN 12,32 triliun rupiah dan jual neto di pasar saham 6,82 triliun rupiah. Ya, demikian pemirsa setia VBIS News, kita sudah membahas bersama VBIS News Domestic Market Review and Outlook periode 17 sampai dengan 20 Mei 2022. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam VBIS.